Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa'adu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Mubarak yang dihormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan yang berkah ini kita masih diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apapun nikmat yang kita terima hari ini, kiranya dapat membawa kita kepada kebaikan dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat Nabi kita, teladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, izinkan saya kembali melanjutkan pengajian kita pagi ini, yang mana pada pagi ini kita ambil dari surat An-Nahl ayat 97. Tadi kita bacakan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan dan pahala yang jauh lebih baik dari apa-apa yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu kaum muslimin, dalam ayat ini ada perintah sesungguhnya bahwa kita ini diciptakan kan untuk beribadah. Dalam surah Az-Zariyat 56 itu jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita beramal baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan kalau amal kita itu didasarkan karena iman, maka dia akan bernilai baik. Allah akan memberikan balasan. Dalam ayat itu disebut dengan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Bagaimana konsep hidup yang baik itu, Bapak Ibu? Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang membawa kepada ketenangan. Hidup manusia itu akan terasa baik kalau kehidupannya itu diliputi oleh as-sa'adah atau kebahagiaan. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, tidak ada sesungguhnya yang dapat membuat kita itu tenang atau membuat kita itu bahagia dari segi materi. Apakah orang yang diberikan kekayaan lebih itu pasti bahagia? Belum tentu juga. Apakah orang yang punya jabatan yang hebat, ilmunya banyak, lalu kita anggap dia adalah orang yang paling bahagia? Belum tentu. Karena kebahagiaan hidup itu sebenarnya, kalau kita rujuk kepada ayat tadi, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menjadi seorang mukmin, wa huwa mukmin. Jadi bila hidup kita itu kita isi dengan iman, maka iman itu Bapak Ibu kaum muslimin, dia seakar dengan kata aman. Jadi kalau hidup kita dengan iman, insya Allah aman, tenang.
tidak Bapak dan Ibu, bagaimanapun kenikmatan materi yang Allah berikan, maka sebenarnya tidak dapat menjamin hidup yang aman. Karena orang kaya, tokonya banyak, karyawannya banyak, hartanya berlimpah, tapi kalau tidaklah dengan iman dia kelola itu, mungkin Bapak Ibu akan ada kekhawatiran. Yang bila binti kadayang, adik kicau lah di anak buah segala macam, sehingga dipasang CCTV tidak masalah. Tetapi Bapak Ibu, keamanan itu sesungguhnya kalau kita beriman. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dengan beramal. Jadi ketika iman itu sifatnya abstrak, jadi iman itu kan suatu keyakinan, kepercayaan, dan wujud daripada iman itu dengan amal. Jadi kalau kita mengaku orang beriman, buktinya dengan amal. Tidak akan bisa kita menganggap hanya iman itu di dada, iman itu hanya di hati, iman itu hanya sesuatu yang harus dipercaya. Maka al-iman at-tasdiqu bil qalbi, memang dimulai dengan hati. Wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan kita buktikan dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, sebenarnya saya menyampaikan ada beberapa hal yang dapat merusak amal. Nah, ini sebenarnya. Jadi kita beramal ini Bapak Ibu, tentu harapan kita dengan amal yang kita lakukan, Allah memberikan keridhaan. Karena memang ada hadis begini, bahwa kata Nabi SAW, tidak satupun di antara manusia itu yang akan masuk surga dikarenakan amalnya. Lalu ditanya sahabat, termasuk engkau kah ya Rasulullah? Iya, Nabi masuk surga bukan karena amalnya. Lalu dengan apa? Dengan keridhaan dari Allah. Makanya selalu kita sampaikan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Hanya engkau maksud dan tujuan kami ya Allah, hanya keridhaan-Mu yang kita inginkan. Lalu untuk mendapatkan keridhaan Allah itu tentu syaratnya iman dan amal. Tidak akan mungkin kita mendapatkan keridhaan Allah supaya katakanlah puasa yang Allah wajibkan tidak mau, berzakat tidak mau, nan dilarang kita kerjakan, nan disuruh kita tinggalkan. Adakah mungkin Allah meridhai? Tidak mungkin, Bapak Ibu, mustahil. Oleh karena itu, jangan mendapatkan keridhaan Allah itu ketika amal-amal kita baik, amal saleh yang kita lakukan, bukan amal salah. Nah, ketika kita beramal Bapak Ibu, ada hal-hal yang dapat menggerogoti amal kita. Jadi kita tidak mau termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kita tidak mau menjadi orang yang lengah dalam beramal. Apa hal-hal yang dapat merusak atau yang dapat menggerogoti amal ibadah yang kita lakukan? Kan dalam hidup kita ini siang malam kan kita ibadah. Dan ibadah itu jangan dipahami hanya ibadah mahdhah saja. Banyak ibadah yang lain. Bapak Ibu, kita dalam hidup sebagai manusia, kita bekerja, pekerjaan itu kita lakukan dengan baik. Kita langkahkan kaki bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Keluar kita dari rumah, mencari nafkah, bekerja, berikhtiar, lalu kemudian dalam bekerja itu kita gunakan prinsip-prinsip agama, lalu pulang kita bawa apa yang kita cari, diberikan kepada keluarga, maka itu bahagian dari ibadah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, bahkan Allah menyuruh, bekerjalah kamu. Saya orang-orang beriman dan Allah akan melihat apa yang kamu lakukan. Nah, artinya bahwa dalam hidup kita ini banyak amal yang kita lakukan, dan kita tidak mau Bapak Ibu ketika kita sedang melakukan amal ibadah, kita menumpuk-numpuk amal dengan harapan nanti Allah redha terhadap apa yang kita lakukan, tetapi karena ada hal-hal yang dapat merusak, sehingga berkurang nilai kebaikan kita. Nah, kita tidak mau ibaratnya kalau kita punya gudangnya itu ada yang berlubang sehingga bisa jadi keluar tidak sempurna menampung apa yang kita punya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ada beberapa perkara yang dapat merusak atau menggerogoti amal dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, al-istighlal bi'uyubil khalqi. Orang akan rusak amal
Kalau hidup kita, waktu kita habis untuk memonten orang, mengomentari kerja orang, sehingga lupa memperbaiki diri. Maka kata Nabi, sungguh beruntung orang-orang yang dia disibukkan dengan kekurangan dirinya dan dilalaikan dari mengurus aib orang lain. Karena begini Bapak Ibu, kehidupan kita ini, itulah salah satu kecenderungan kita. Kalau untuk menilai orang sangat mudah, tapi coba disuruh memberi nilai kepada diri kita masing-masing, berat. Ibarat menunjuk satu telunjuk yang kita arahkan untuk melihat kesalahan orang, sesungguhnya ada banyak kesalahan kita yang sedang kita tutupi. Satu, ada 4 yang mengarah kepada kita. Kata kawan saya, kalau nunjuknya begini dia Ustaz. Kalau begini kan sadonya untuk orang, sadonya Bapak Ibu. Kalau begitu ada itu sadonya untuk orang, lebihnya untuk awak. Tapi kalau mereka nunjuk tetap saja Bapak Ibu, bagaimanapun kita mencari-cari kesalahan orang, aib orang lain, maka sesungguhnya diri kita ini adalah insan yang penuh dosa. Kata Imam Al-Ghazali, ada 2 sumber dosa terbesar dalam diri kita. Yang pertama 1 jengkal di atas pusat, yang kedua 1 jengkal di bawah pusat. 1 jengkal di atas pusat maknanya adalah urusan makan minum kita, mencari kehidupan untuk bertahan hidup, lalu kita mesti makan minum, kebutuhan fisik kita. Maka kadang dalam kita bekerja ini Bapak Ibu harus hati-hati, jangan sampai nanti terbuka peluang-peluang melakukan dosa. Yang kedua 1 jengkal di bawah pusat, ini urusan syahwat, urusan nafsu. Jadi Bapak dan Ibu, di samping itu sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki potensi dosa itu sangat besar dalam diri kita. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mata, telinga, hidung, mulut, apalagi mulut Bapak Ibu. Mulut ini salah satu sumber dosa. Kalau tidak kita gunakan dengan baik, banyak terjadi fitnah, kemudian berita bohong, banyak terjadi adu domba, itu kan dimulai dari ucapan. Maka Nabi mengingatkan, salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya diri seorang insan manusia ketika dia mampu memelihara lisan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang menghabiskan waktu hidupnya sibuk hanya mengomentari aib orang lain, mencari-cari tahu, lalu ketika sudah dapat dia sebarkan kepada orang lain, nggak ada untungnya loh. Kok ada untungnya? Udah bawa berlomba-lomba mencari aib kawan mereka, kan akan membuat kayu. Wak tahu pada kekurangan tetangga kita misalkan, lalu kemudian kita sebarkan, tidak otomatis membuat tangan yang punya itu beralih kepada kita. Apa yang kita inginkan langsung dapatkan, tidak. Artinya Bapak Ibu kaum muslimin, perbuatan ini di samping mendatangkan dosa, mencari-cari kesalahan orang lain, ya, makanya dalam surah Al-Hujurat itu kan juga diingatkan oleh Allah, banyak larangan Allah di dalamnya. Ini berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi Bapak dan Ibu, dan janganlah engkau berprasangka buruk, jangan engkau memata-matai, tajasus, jangan engkau berbunjing segala macam. Bapak Ibu kaum muslimin, nanti di akhirat Allah tidak akan bertanya pula urusan orang itu kepada kita. Jadi di dunia yang kita dapat nanti dosa, di akhirat kalau kita dosa itu kita bawa nanti dapat azab, kemudian tidak akan mendatangkan keuntungan baik materi ataupun non materi. Justru nanti kita akan merasa gelisah terus. Dapat nikmat kawan kita nan sesama, ibarat itu kawan mendaki awak dan sesama, kan begitu. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang dapat menggerogoti amal kita, yang dapat mengurangi nilai ibadah kita, diantaranya kita menyibukkan diri dengan aib orang lain. Yang harusnya waktu yang ada ini dapat kita maksimalkan untuk beramal, tetapi karena sibuk saja menilai orang, maka tidak kita manfaatkan waktu tadi untuk memperbaiki diri. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jemaah rahimahumullah, itu nanti. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin,
yang dapat menggerogoti amal ibadah. Bila ini kita lakukan Bapak Ibu. Yang kedua adalah qaswatul qulub, hati yang mengeras. Jadi orang kalau lakari hati lebih keras dari batu karang. Batu saja kalau selalu dititikkan air yang lemah, lembut, dia menjadi akan berlubang, berpori. Dia ada di tepi laut Bapak Ibu, batu-batu besar itu ada pori-porinya karena dihantam dengan ombak. Tapi manusia yang berhati keras tidak masuk dan bahaya. Bagaimanapun kita mengingatkan, maka hati dan matanya, telinganya sudah disumbat oleh Allah. Dan itu Bapak Ibu adalah milik orang-orang kafir. Dia sudah ditutup daripada kebenaran. Lalu apa yang membuat hati manusia itu bisa mengeras? Yang pertama Bapak Ibu kaum muslimin, hati kita bisa mengeras bila mana kita punya sifat takabur, kesombongan. Orang kalau sudah punya sombong, batarul haq wa ghamdun nas, dia akan menolak kebenaran. Jadi tidak akan adonan masuk. Kalau ibarat kata pepatah, masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih mending. Tapi kalau pakainya telinga kuali, nah ibarat ini masuk telinga kanan tidak bisa nembus ke Bapak Ibu. Jadi kalau masuknya itu tidak bisa, tentu ini akan sangat berbahaya. Sementara kita menyadari seperti yang kita sampaikan tadi, dalam diri kita banyak kekurangan. Dan ketika kekurangan, kesalahan yang kita lakukan misalnya diingatkan oleh orang lain, kita tidak mau menerima. Nah, ini kalau hati sudah mengeras. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jadi kesombongan akan menjadikan hati manusia itu bisa tertutup dari kebenaran. Batarul haq wa ghamdun nas. Kemudian yang kedua, mengapa hati kita ini bisa mengeras Bapak Ibu? Dikarenakan dosa-dosa yang selalu kita lakukan. Jadi dosa itu dalam hadis Nabi diibaratkan dengan nutfah hitam, noda hitam atau tinta hitam. Sementara hati kita, kalau kita manusia yang dilahirkan, kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, bersih, suci. Kalau kita umpamakan kertas Bapak Ibu, kertas kita semuanya putih. Ketika dosa yang kita lakukan semakin lama semakin banyak, maka setiap kali berdosa noda hitam diletakkan di hati yang putih. Kalau banyak dan hitamnya, tentu yang putih akan tertutup. Maka ketika dosa itu tidak segera kita mintakan ampunan Allah, tidak segera kita iringi dengan taubat. Kayak Nabi mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu, takutlah kamu, kata Nabi, kepada Allah dimanapun berada. Jadi bukan hanya di masjid aja kita taat, bukan hanya di rumah Allah ini saja, tapi dalam semua tempat, di semua kondisi. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Kemudian kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah perbuatan sayyi'ah dengan perbuatan baik, sehingga nanti kebaikan itu, kata Nabi, akan menutupi atau akan menjadikan kita mendapat ampunan atas keburukan kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah atau berakhlaklah dengan sesama manusia dengan sebaik-baik akhlak. Maknanya Bapak Ibu, bahwa bila kita berbuat dosa, maka untuk menjadikan dosa kita itu dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, di antaranya adalah dengan memperbanyak kebaikan, sehingga kebaikan itu akan menutupi. Ibaratkan kita punya nanti catatan amal, lalu nanti akan ditimbang amal kita, yaumul mizan, yaumul hisab. Andaikan dosa-dosa itu mungkin belum terhapuskan, tapi kalau diimbangi dengan kebaikan yang berat, yang banyak, tentu bisa nanti menjadi bisa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Bapak Ibu kaum muslimin, kalau dosa-dosa itu ditumpuk-tumpuk terus, maka pada akhirnya dia akan menutupi hati manusia tadi. Dia akan bisa berubah sehingga tidak lagi bisa dia membedakan yang hak dengan yang batil. Dan bahayanya Bapak Ibu, kalau dosa-dosa itu terus menerus kita tumpuk, walaupun mungkin dosa-dosa kecil, maka yang kecil akan menjadi besar. Kata para ulama, tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar.
istighfar, diiringi dengan taubat. Dan tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu dilakukan terus, karena nanti dia akan tumbuh menjadi banyak, akan menjadi besar. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Jadi seseorang itu akan bisa amal ibadahnya menjadi rusak, yang mestinya dia bisa memaksimalkan amalnya kepada Allah, ibadahnya untuk Allah, tetapi karena hati yang dimilikinya sudah menjadi keras, maka hati tadi dia tidak lagi bisa berjalan sesuai dengan yang semestinya. Padahal Bapak Ibu, hati ini memiliki peran yang sangat penting. Pertama, di hati itu tempat bersemayamnya iman. Jadi iman tidak diletakkan di kepala, artinya di otak tidak. Karena tidak selalu orang yang punya ilmu tinggi lalu dia beriman, tidak juga begitu. Iblis hebat dia Bapak Ibu, tapi karena dia tidak menjadikan iman sebagai dasar sehingga muncul kesombongan. Bapak Ibu kaum muslimin, tetapi Allah meletakkan iman itu ada di dalam hati. Dan hati manusia itu bukan dalam bentuk fisik yang dimaksudkan, itu liver. Jadi kalau misalnya kita lihat secara anatomi tubuh manusia, memang ada bagian liver. Dicari betul, kita belah, ada iman di situ. Dan apa? Karena dia nafsu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, di dalam hati adalah tempat bersemayam iman. Dan bila kita memiliki iman, maka inilah jaminan kita untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, pentingnya kita jaga hati itu Bapak Ibu, karena hati itu ibaratkan satu negara, dia adalah komandan tertinggi. Jadi kata Imam Al-Ghazali bahwa di hati manusia itu ibaratkan adalah satu yang menjadi raja. Jadi hati kita ini Bapak Ibu adalah raja. Dialah yang memerintahkan tangan untuk bergerak. Dialah yang memerintahkan kaki untuk melangkah, mata untuk melihat, atas perintah daripada hati. Tapi kalau nan hati itu bananan rusak, tentu nan awak kerajokan pun bisa rusak. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu kita jaga. Jangan sampai hati yang bersih, hati yang suci tadi kemudian berubah menjadi keras. Hati yang sudah mengeras itu dapat merusak amal ibadah. Yang harusnya keburukan atau kesalahan itu bisa kita perbaiki, tapi tidak namuh menerima nasihat dan namuh menerima peringatan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi orang-orang kafir kata Allah, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Kita juga berhati-hati. Walaupun kita Islam, Muslim, mengaku beriman, tapi kalau hati tadi tidak dijaga, maka dia bisa menjadi keras. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat menggerogoti amal ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga adalah qillatul haya, menipisnya rasa malu. Ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Karena salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-haya. Bahwa Nabi itu adalah seorang yang sangat-sangat pemalu. Dalam hidup beliau Bapak dan Ibu, dengan sifat malu itu akan menjadikan kita menjadi orang yang berhati-hati jangan sampai melakukan dosa. Orang yang berangan-angan membuat dosa itu karena bisa jadi malunya sudah berkurang. Walaupun Allah itu tidak bisa kita lihat di dunia ini Bapak Ibu, bukan berarti Allah itu tidak ada. Bagaimana cara membuktikan kemahakuasaan Allah itu Bapak Ibu? Sangat banyak sekali cara, sangat bisa dan sangat ilmiah sekali. Walaupun Allah yang kita imani itu tidak nampak hari ini, tapi kemahakuasaan Allah itu bisa kita buktikan. Apa contoh yang paling sederhana? Bapak Ibu, setiap kali kita dapat musibah, kan tidak ingin kita dapat itu. Dan ingin kita, orang tua kita meninggalkan kita. Kok iya awak merasa berkuasa dengan hidup kita, dengan orang tua kita, bahkan nyawa-nyawa dakwah tahan, kan bisa harusnya kita tahan. Itu tandanya bukan kita yang mengendalikan alam semesta ini, termasuk diri kita. Ataupun kalau ingin kita umpamakan Bapak Ibu, kita yakin bahwa di dunia ini kita bisa hidup karena bisa bernafas. Dan nafas itu yang kita hirup adalah oksigen.
O2. Lalu bagaimana oksigen itu dia tidak nampak oleh kita. Dimasuk pun ke tabung oksigen, wajahnya itu ada nampak. Kosong saja yang Bapak Ibu. Ya, wajahnya tabung itu kan ada diisi dari itu wajahnya itu. Nah, ada nampak dan udara itu pada bentuknya dong. Bukan berarti Allah itu udara, bukan. Tapi ini semacam perumpamaan. Jadi ketika udara itu kita yakini ada, dibuka di keluar, terasa di awal ada anginnya. Walaupun angin dan awal rasakan itu tidak nampak, bukan berarti ketika sesuatu itu tidak nampak, bukan dia tidak ada, dia tetap ada. Walaupun hari ini tidak bisa kita lihat, tapi nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi memberikan informasi bahwa nanti ketika manusia itu dikumpulkan di dalam surga. Jadi orang-orang yang akan masuk surga nanti Bapak Ibu, ketika di dalam surga mereka diberikan kenikmatan yang tidak pernah terdengar, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlintas di dalam hidup mereka di dunia. Betapa dahsyatnya kenikmatan di surga itu. Lalu Allah bertanya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, adakah lagi kenikmatanku yang belum kalian dapatkan, yang ingin kalian rasakan? Karenalah sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita lihat dan kita nikmati di dunia. Maka saat itu penduduk surga tidak mengatakan tidak ada lagi Allah. Lalu kemudian sampai 3 kali diulang Allah, masih ada lagi kenikmatanku yang belum kalian rasakan, tidak ada lagi Allah. Lalu kemudian Allah menyingkapkan hijabnya, pembatas antara Allah dengan penduduk surga, lalu ditampakkan wajah Allah. Kata Nabi, ibaratkan engkau hidup di dunia melihat bulan purnama. Jadi ketika kita melihat bulan purnama, tentu dengan sangat lantang, tidak perlu pakai teleskop pembesar, kaca pembesar, tapi cukup dengan kita lihat dengan mata telanjang, maka kita bisa melihat bulan purnama. Begitu perumpamaan kata Nabi, nanti penduduk surga itu mereka akan diperlihatkan bagaimana keindahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika memandang wajah Allah itu kata Nabi, tidak ada manusia penduduk surga itu yang berkedip, semuanya selalu menanggung cukup lama karena ketakjuban memandang wajah Allah. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, ketika kita menanti memandang wajah Allah, maka disitulah kenikmatan yang tertinggi. Jadi kenikmatan surga ada yang saya pahami Pak ya. Ketika memang kita tidak bisa menyamakan Allah itu dengan makhluk, betul. Allah itu tidak ada tempat. Kalau ada tempat berarti dia makhluk. Ya, karena makhluk itu butuh tempat. Kayak kita di dulu ada tempatnya. Kita buat masjid ada tanah tempatnya. Ketika nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk, itu salah keyakinan kita. Itu tentu tidak tepat. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu, informasi yang pernah saya baca begitu Pak. Ini menandakan begini, bahwa segala sesuatu ketika Allah berkehendak itu memang tidak ada yang mustahil. Karena Allah ingin memberikan balasan. Kalau kita kembalikan ke ayat yang kita baca tadi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ingin memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Maka bila Allah berkehendak, ya. Jadi gini Pak, sama juga kita misalkan memahami Allah, kita yakin Allah itu Ahad Esa, Allah itu Maha mengetahui, Allah itu Maha mendengar. Tapi bagaimana misalnya memahami esanya Allah? Memahami esanya Allah itu tidak sama dengan hitung-hitungan angka. Karena ketika dipahami misalnya Allah itu esa dalam arti satu, maka ketika hari ini kita yakin Allah melihat kita, orang di luar negeri tentu nanti kalau Allahnya di sini, itu ada lagi Allah yang lain di sana. Tentu tidak begitu. Jadi maksud saya, dalam hadis yang saya baca tadi, Bapak Ibu kaum muslimin, memang Nabi memberikan gambaran betapa keistimewaan yang akan Allah berikan kepada penduduk surga.
di mana di atas kenikmatan masuk ke dalam surga, ternyata karena selama kita hidup ini kan kita menyembah Allah. Kalaupun ada tulisan Allah, kita tidak menyembah tulisan itu. Kalaupun kita menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu hanya simbol kiblat kita. Arah kita menghadap dalam salat. Kita tidak menyembah Ka'bah, kita tidak menyembah tulisan Allah, kita tidak menyembah mihrab, tapi kita menyembah Allah. Allah itu tidak pernah kita lihat berbeda. Tidak pernah di dunia. Dan dalam hadis itu janji Allah akan bertemu dengan orang-orang yang akan masuk surga. Dan itulah sesungguhnya kenikmatan yang paling besar. Karena hari ini begini, pasti orang yang melakukan ibadah kepada Allah, ibadah yang dia lakukan itu kan, kalau umpamanya kita memberi jadi orang dari itu, kan itu. Kalau kita berbuat dengan maksud makhluk, tentu alam kita kerajaan tentunya harus tahu, harus dengar, misalnya kan. Tapi semasa hidup ini kita sholat, kita beribadah, kita melakukan berbagai kebaikan dengan maksud kepada Allah, maka nanti itulah yang akan Allah berikan kepada penduduk surga dengan menampakkan wajahnya. Soal wajah Allah itu ditampakkan, lalu kita anggap misalnya berarti Allah itu nanti bertambah. Menurut saya Bapak Ibu, dalam kondisi itu ya tidak ada yang mustahil bisa terjadi. Contoh begini Pak, malaikat Allah itu kan ada, kita yakin ada. Lalu ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian disampaikan Nabi dalam hadis ada 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur, dan kalau sudah dia masuk ke Baitul Ma'mur, dia tidak akan keluar lagi. Satu malaikat saja itu digambarkan dalam hadis Nabi. Malaikat Jibril kalau menempatkan sayapnya tertutup langit ini. Bisa kita bayangkan betapa luasnya alam semesta ini. Nah, ada mungkin hal yang tidak kita tahu. Mungkin kalau kita belajar ilmu astronomi atau ilmu antariksa, itu ada galaksi. Di galaksi itu ada ribuan atau mungkin jutaan bintang ataupun ciptaan Allah yang ada di angkasa. Ada planet-planet di bumi ini saja sudah terasa besar bagi kita, tetapi ada dunia yang mungkin jauh lebih besar lagi, apalagi alam akhirat Bapak Ibu ya. Jadi ketika umpamanya disebutkan oleh Nabi nanti manusia penduduk surga itu akan melihat bagaimana wajah Allah, ya tentu kita kalau kita sebagai orang beriman pasti salah satu keinginan terbesar kita yang selama hidup di dunia itu kita sembah, yang kita ibadahi, pasti ada keinginan Bapak Ibu untuk bisa bertemu. Lalu bagaimana Allah menampakkan wajah, berarti Allah sama dengan makhluk? Tentu tidak ya. Bagaimana Allah menampakkan wajahnya sehingga terperangah penduduk surga? Karena kita kalau bicara surga kan pasti bicara tempat juga. Ada satu kondisi atau tempat di mana di situ Allah berikan kenikmatan yang tidak ada dalam kehidupan dunia. Jadi wajah Allah di situ Pak, ya memang tidak disebutkan dalam hadis itu kalau Allah itu memakai tempat, tetapi kenikmatan terbesar yang akan Allah berikan kepada penduduk surga itu bertemu dengan Allah. Jadi kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, karena Allah. Nah Allah dan kita ibadah itu bertemu nanti dengan kita di surga. Tapi Bapak Ibu, ini bagi saya menjadi penyemangat kita. Jadi kini waktu rukuk, sujud, ibadah segala macam kan kita lihatkan nilai ta'ala. Nah nilai ta'ala dengan Allah itu betul nanti kita akan bertemu. Nah ini luar biasa. Nabi ketika Isra Mi'raj tidak nampak Allah sama Nabi. Nabi hanya bercakap-cakap saja. Nabi hanya berkomunikasi saja. Tapi Nabi tidak melihat Allah. Walaupun Allah itu kalau dalam
Di lubang itu ada cahaya yang amat terang. Nabi tidak bisa menembus cahaya itu. Sama gini Bapak Ibu, tengah hari buat cari matahari. Anak ada di balik matahari itu tidak bisa kita tembus dengan mata kita. Tidak bisa jiwa membayangkan anak ada di balik matahari itu. Karena begitu cahaya yang amat terang. Cahaya itu tentu bukan Allah. Tetapi Nabi mengatakan sangat dekat dengan Allah. Tetapi Nabi pun belum pernah melihat Allah. Nabi Musa juga ingin bertemu Allah. Disuruh oleh Allah naik ke bukit Tur Sinai, Wat-Tin waz-Zaitun, wa Tur Sinin. Disuruh oleh Allah pergi ke bukit Tur Sinai. Nampak cahaya yang sangat terang, mencari cahaya itu saja orang pingsan Nabi Musa alaihissalam. Lalu mencari wajah Allah lagi, tapi melihat cahaya yang amat terang itu saja Nabi Musa sudah pingsan. Jadi Bapak Ibu, begitu Pak ya. Kemudian Bapak Ibu sedikit lagi kita sampaikan. Jadi ada perkara yang dapat merusak amal. Pertama, senang untuk melihat cacat orang, kekurangan orang. Yang kedua adalah hati yang keras. Yang ketiga, berkurangnya rasa malu. Kemudian yang keempat, karena kalau rasa malu sudah berkurang, maka yang dilakukan biasanya bisa melakukan perbuatan dosa. Kalau kita tidak ada malu, berarti iman pun sudah hilang. Kalau iman sudah hilang, tentu yang dilakukan banyak perbuatan dosa. Yang keempat, yang bisa menggerogoti amal ibadah kita Bapak Ibu, yang keempat adalah tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga apa? Orang yang menganggap hidupnya akan lama, sehingga dia ibadahnya besok lah, beko lah, kan masih ada waktu, besok masih bisa, besok masih bisa. Padahal kita belum tahu entah besok masih hidup atau tidak. Jadi akibatnya kita tidak memaksimalkan waktu yang ada untuk memperbanyak amal ibadah. Yang kelima Bapak Ibu, yang dapat menjadikan amal ibadah kita itu ya berkurang, menjadi rusak. Di samping yang tadi kita sampaikan, yang berikutnya adalah bahwa orang tersebut Bapak Ibu larut dalam kezaliman, zulmun la yantahi. Jadi kalau kebiasaan hidup kita berbuat dosa, tidak cepat kita kembali ke jalan yang benar, maka kezaliman, perbuatan dosa, maksiat itu akan menghiasi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita salah, cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Jangan sampai salahku jadikan kebiasaan. Kalaulah kesalahan itu menjadi kebiasaan, sulit untuk berubah. Kenapa? Karena bisa merubah cara pandang. Orang kalaulah biasa berdusta, lah biasa berbohong, maka kebohongan itu sudah menjadi wajib bagi dia. Kalau tidak bohong, tidak senang ya. Karena sudah bergelimang kebohongan itu. Maka kalau kita buat salah, kita buat dosa, cepat-cepatlah kita minta ampun kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahullah, inilah barangkali beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apapun amal ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun itu, kalau ini kita jaga, maka insya Allah tentu akan mendatangkan balasan yang jauh lebih besar dan akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Sehingga dengan keridhaan Allah itulah kita akan diantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.